Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dumai dimanapun Anda berada. Setelah pada video part pertama dan part kedua, kali ini sebuah pertanyaan pada part ketiga. Apa tugas pokok kita? Dijawab oleh ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk beribadah hanya kepada Allah dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon hanya kepada Allah, mengabdinya kepada Allah. Bahkan Allah menantang bagi hamba-hamba yang beriman. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada Allah yang merupakan kewajiban setiap kita kepadanya. Astajib lakum, Allah akan memperkenankan permohonan hamba-hambanya. Tidak pernah ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Tidak pernah ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Rasulullah ketika tali sandalnya terputus saja, baginda Nabi berdoa. Baginda Nabi memohon kepada Allah. Pantas pada ayat ini Allah menegaskan, Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak pernah bermohon kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah bersimpuh kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah justifikasi sebagai manusia-manusia congkak, manusia-manusia sombong, manusia-manusia yang tidak pernah merasa butuh kepada Tuhannya. Dan Allah akan tenggelamkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Semakin banyak diminta, Allah semakin suka kepada kita. Semakin menjauh dari Allah, tidak pernah meminta kepada Allah, Allah semakin benci dan murka kepada kita. Dan karena itu baginda Nabi berkata, doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Dan baginda Nabi membuktikan dalam sejarah ketika menaklukkan Umar bin Khattab tidak dengan pedang, bukan dengan perang, tetapi dengan doa. Ya Allah, masukkan salah satu dari dua Umar. Maka masuklah Umar bin Khattab ke dalam barisan umat Islam. Siapa yang tidak percaya dengan doa, sama dengan tidak percaya dengan pengkabulannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Dumai dimanapun Anda berada, ini tugas pokok kita. Bagaimana cara melaksanakan tugas pokok itu? Dijawab oleh ayat berikutnya, Ihdinas shiratal mustaqim. Caranya jalan yang lurus, jalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh khulafa'ur rasyidin, dilanjutkan oleh para tabi'in, kemudian para tabi'in, yang kemudian diwariskan oleh para alim ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Maka untuk melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dekati para ulama, dekati ajarannya, kenali fatwa-fatwanya, ikuti wejangannya. Dengan seperti itu, kita akan tetap berada pada jalan ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian, apa konsekuensi kalau kita jalankan perintah Allah dengan baik? Maka kita termasuk kelompok an'amta alaihim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Yang disebut nikmat adalah sayun mulaimun fin nafsi wa tuhmadu akibatuhu. Sesuatu yang berawal dengan terpuji dan berakhir dengan terpuji. Sahabat Dumai dimanapun Anda berada, hidup di dunia dengan ajaran Rasulullah kita menjadi mulia. Kelak di akhirat kita menjadi hamba yang mulia di sisi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka kita akan dikelompokkan ke dalam golongan al-maghdub atau kelompok ad-dhalin, kelompok manusia-manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelompok manusia-manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.